pengertian atau definisi mengenai siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia atau biasa disebut dengan siklus organik-anorganik merupakan siklus unsur-unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke komponen biotik lalu kembali lagi ke komponen abiotik. Siklus biogeokimia ini tidak hanya melalui organisme, tetapi juga melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik sehingga disebut sebagai siklus biogeokimia. Biogeokimia merupakan siklus yang berbentuk melingkar dari unsur-unsur kimia yang melewati unsur-unsur organisme dan lingkungannya. Bio merujuk kepada organisme hidup, geo kepada bebatuan, tanah udara, dan air dari bumi. Sedangkan kimia adalah komposisi kimia dari bumi dan pertukaran unsur-unsur di antara bahan-bahan dari kerak bumi. Adapun fungsi dari siklus biogeokimia, yaitu sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun komponen abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi dapat terjaga. Pada siklus biogeokimia terdapat 5 siklus. Yang pertama ada siklus nitrogen yang merupakan suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Pada siklus ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Adapun tahapan dari siklus nitrogen. Yang pertama ada fiksasi yang merupakan proses pengikatan nitrogen dari atmosfer. Pada proses fiksasi ini terdapat mikroorganisme yang berperan. Adapun organisme yang berperan yaitu Azotobacteriaceae, Cyanobacteria, Clostridium, Frankia, serta Rhizobia. Selain organisme tersebut, ada juga ganggang hijau yang dapat membantu proses fiksasi. Lalu yang kedua, ada proses amonifikasi yang merupakan serangkaian reaksi enzimatik untuk membentuk amonium. Selanjutnya yang ketiga ada nitrifikasi yang merupakan proses oksidasi amonium menjadi nitrat. Pada proses nitrifikasi ini, ada bakteri yang berperan yaitu bakteri Nitrobacter. Proses nitrifikasi ini penting karena nitrit itu merupakan racun bagi kehidupan tanaman. Selanjutnya, ada proses denitrifikasi yang merupakan reaksi pengubahan kembali senyawa nitrat menjadi gas nitrogen, nitrogen oksida, dan gas amoniak oleh aktivitas bakteri. Nah, bakteri yang berperan pada denitrifikasi itu ada bakteri Clostridium dan Pseudomonas. Jadi selama proses respirasi, bakteri ini menggunakan nitrat sebagai akseptornya. Lalu selanjutnya, berikut ada contoh gambar mengenai siklus nitrogen. Jadi awalnya ada nitrogen di udara, lalu terjadi proses fiksasi nitrogen dengan bantuan bakteri. Ada juga tumbuhan dan hewan yang menghasilkan dekomposer, yaitu fungi, bakteri, baik secara aerob maupun anaerob. Lalu terjadi proses amonifikasi yang membentuk amonium. Selanjutnya, proses nitrifikasi dengan bantuan bakteri. Lalu terakhir, ada proses denitrifikasi. Yang selanjutnya akan menguapkan nitrogen ke udara atau atmosfer. Seperti itulah proses siklus nitrogen. Selanjutnya ada siklus karbon dan oksigen. Siklus karbon dan oksigen merupakan proses alami di mana karbon dan oksigen berpindah antara atmosfer, laut, dan daratan melalui fotosintesis, respirasi, dan juga dekomposisi. Karbon dioksida dilepaskan ke atmosfer melalui respirasi hewan dan pembakaran bahan bakar fosil. Kemudian akan diserap oleh tumbuhan melalui fotosintesis untuk menghasilkan oksigen. Nah, oksigen kemudian akan dilepaskan ke atmosfer melalui fotosintesis dan juga digunakan oleh hewan untuk respirasi. Siklus karbon dan oksigen sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan atmosfer bumi. Namun, aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi dapat mengganggu keseimbangan siklus ini dan juga dapat menyebabkan perubahan iklim global. Siklus yang selanjutnya adalah siklus air. Siklus air adalah satu dari beberapa siklus biogeokimia yang mengalami tahap yang sangat kompleks. Siklus air adalah siklus yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui beberapa tahap seperti kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan juga transpirasi. Nah, siklus air ini juga disebut sebagai siklus hidrologi. Siklus hidrologi akan terus bergerak secara kontinu dalam 3 cara yang berbeda, yaitu ada siklus pendek, siklus sedang, dan juga siklus panjang.
Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ada siklus pendek. Siklus pendek bermula ketika air laut mengalami evaporasi atau penguapan menjadi uap air yang dibantu oleh cahaya matahari. Uap air yang terbentuk akan mengalami proses yang bernama kondensasi yang akan membentuk awan. Awan tersebut akan mengalami proses yang bernama presipitasi, yaitu proses awan berubah menjadi curah hujan dan akan menyebabkan hujan di laut. Dan yang kedua ada siklus sedang. Siklus sedang tidak jauh berbeda dengan siklus pendek. Bermula dengan air laut yang mengalami proses penguapan dibantu dengan cahaya matahari menjadi uap air. Kemudian uap air mengalami kondensasi menjadi awan, dan awan akan mengeluarkan hujan di daratan melalui proses presipitasi. Nah, aliran air yang dihasilkan dari hujan di daratan ini ada dua, aliran di permukaan dan juga aliran air tanah. Aliran permukaan disebabkan oleh proses yang bernama runoff, sedangkan aliran air tanah disebabkan oleh proses infiltrasi, di mana air akan diserap oleh tanah dan akan menjadi air tanah. Yang terakhir ada siklus panjang. Siklus panjang ini jauh lebih kompleks dibandingkan siklus pendek dan juga siklus sedang. Bermula ketika air laut mengalami penguapan menjadi uap air, kemudian uap air yang dihasilkan akan terbagi menjadi dua. Ada yang akan mengalami kondensasi menjadi awan dan kemudian akan menurunkan hujan di darat, yang akan menghasilkan aliran air tanah dan juga aliran permukaan. Ada juga uap air yang akan mengalami proses sublimasi menjadi kristal es. Kristal es yang terbentuk akan mengalami proses kondensasi menjadi awan, dan awan kemudian akan menurunkan hujan di gunung. Itu dia penjelasan siklus air. Selanjutnya yaitu siklus belerang atau siklus sulfur. Siklus belerang atau siklus sulfur merupakan siklus yang memiliki unsur-unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik. Siklus belerang atau siklus sulfur adalah proses perpindahan belerang melalui lingkungan biogeokimia, melibatkan berbagai tahapan dari tanah, tumbuhan, hewan, hingga kembali ke lingkungan abiotik. Proses ini meliputi penyerapan ion sulfat oleh akar tanaman, metabolisme menjadi penyusun protein, konsumsi oleh hewan, dekomposisi, dan kembalinya ke lingkungan melalui berbagai proses biologise, komponen biotik, dan kembali lagi ke komponen abiotik. Nah, yang terakhir adalah siklus fosfor. Siklus fosfor adalah salah satu siklus biogeokimia yang menggambarkan perjalanan dan interaksi fosfor dalam lingkungan biogeokimia yang melibatkan litosfer, hidrosfer, juga biosfer. Siklus fosfor dalam lingkungan hidup itu relatif lebih sederhana bila dibandingkan dengan siklus bahan-bahan kimia yang lain. Tetapi pada siklus ini, dia memiliki peranan yang sangat penting sebagai pembawa energi dalam bentuk ATP. Siklus fosfor memiliki 4 tahapan. Yang pertama adalah penampungan batuan, yang kedua pengangkutan fosfor, yang ketiga penggunaan fosfor, dan yang terakhir adalah pembuangan fosfor. Terima kasih. Ini adalah penjelasan dari materi siklus biogeokimia yang dibawakan oleh kelompok 6. Sekali lagi terima kasih, semoga kita bisa menjadi bagian kecil yang membuat bumi kita tetap sehat. Bye-bye.